Terima kasih. Dapat goodie bag dulu dong. Dari sudah semua. Dulu yang pertama tadi, setelah keluar dari Drive, kebanyakan keluarin yang melo ya. Tapi sebenarnya bukan melo kali ya. Ya temponya lebih slow gitu. Cuma sebenarnya secara lirik itu liriknya tuh lebih positif. Maksudnya liriknya tuh lebih waktu itu memang Anji tuh pengen menjadi musisi yang banyak bermain di wedding gitu. Jadi memang lagunya banyak dia, Bidadari Tak Bersayang, Menunggu Kamu itu adalah lagu-lagu yang sering banget dipakai buat wedding dan juga lagu-lagu lainnya gitu. Jadi dan itu udah tercapai. Jadi sekarang di album Samsara memang saya mengeluarkan beberapa lagu yang berbeda secara lirik maupun musik karena musik saya sekarang lebih ngeband. Itu terpacu gara-gara salah satu teman saya dia beli drum elektrik, terus dia bilang dia lagi mau mainin lagu lo terus dia gini, Ji, lagu lo yang pakai drum yang mana ya? Terus kok iya juga ya? Itu dia bisa mainin lagu Dewa, bisa mainin lagunya Noah, main lagu yang lain, terus mainin lagunya Anji, yang mana Ji ya? Lagu lo yang pakai drum, oh iya benar juga. Jadi akhirnya karena salah satu faktornya itu saya pengen mengeluarkan lagu-lagu yang memang dibawain dengan drum gitu. Karena sebenarnya kalau saya manggung lagu-lagu dia Bidadari Tak Bersayang, Menunggu Kamu, yang manapun itu dibawain dengan versi yang lebih update seperti yang tadi gitu. Pertanyaan kedua, apa yang pasti? Religi. Sebulan ini ada beberapa. Bagaimana menyikapinya atau memandangnya? Ya bagus. Artinya musik Indonesia khususnya penyanyi-penyanyi solo tuh masih bergeliat untuk merilis karya gitu kan, masih aktif, masih produktif, dan buat saya itu bagus karena semua juga teman-teman dan kayak Cakra juga kan pernah bekerja sama juga, Judika juga saya pernah menulis lagu buat dia yang judulnya Putus Atau Terus, lalu juga Semi tapi belum pernah kerja sama tapi pernah, jadi semua itu oke. Yang ketiga adalah ini mau bulan Ramadan biasanya nggak orang nggak rilis lagu gitu kan. Tapi saya rasa di era sekarang ya, maksudnya dengan banyaknya format-format yang udah berubah dari zaman dulu tuh kayaknya nggak ada salahnya sih merilis sesuatu gitu. Karena nanti abis Lebaran juga saya udah merilis lagu lagi, lagu-lagu lainnya. Karena ada 9 lagu, 8 lagu nanti di album Samsara, jadi masih banyak PR-nya sampai di akhir tahun. Dan juga ya kan kayak dulu kalau di radio kita tuh sebisa mungkin lagu tuh gak lebih dari 4 menit gitu karena durasi gitu di TV juga. Tapi sekarang ya karena memang diputarnya di YouTube misalnya atau di ESP, jadi kita bisa bebas aja. Jadi banyak format-format yang kayaknya sekarang gak harus gitu. Dan kan nanti untuk yang Ramadan masih ada Bang Opik dan Ungu dan lain-lain gitu. Iya benar. Saya kayaknya kurang alim deh kayaknya kalau yang mempengaruhi pengerjaan album Samsara yang udah pasti Coldplay sih. Coldplay King, terus juga ada Radiohead. Lebih banyak musisi luar negeri sih kebetulan karena telinga saya kebetulan. Jadi waktu pas kemarin saya sempat sekolah beberapa bulan kemarin. Jadi di sana ada karaoke-nya gitu. Terus saya coba lihatin, terus tiba-tiba saya dengerin Coldplay. Saya sebenarnya udah suka sama Coldplay, tapi baru disitulah saya mempelajari lirik-lirik lagunya dan ternyata saya kepincut banget, jatuh cinta banget sama lirik-lirik lagu mereka sampai akhirnya dengerin deep cuts-nya. Maksudnya lagu-lagu yang gak jadi hits dan ternyata lagunya luar biasa. Sampai akhirnya saya bilang sama tim, kayaknya gue pengen bikin album yang banyak terpengaruh sama mereka deh gitu, baik suasananya, aransemennya maupun penulisan liriknya. Walaupun penulisan lirik beberapa yang udah lama tuh nggak bisa diapa-apain ya, cuma dikit. Cuma nanti akan ada 4 lagu baru yang memang dipengaruhi sama Coldplay terutama ya gitu. Dari aransemen liriknya apa instrumennya nih? Dari instrumen, dari ambience, dan juga dari penulisan liriknya juga gitu, karena saya mulai melibatkan universe di dalam lirik gitu. Oke, sudah? Yang tadi, jadi
kita bermain dengan 2 gitar, 1 bass, keyboard, sama drum. Gitu. Berarti 6. Ya tadinya ada yang nyaranin lo nggak mau pakai saxophone gitu supaya kayak musik kekinian tuh kebanyakan pakai kayak gitu. Cuma kalau gue pikir kayaknya gue lebih banyak ke Britpop ya, jadi kayaknya nggak masuk gitu. Oh oke. Ada Bagaimana membedakan artistik bermusik, menyeimbangkan artistik bermusik dengan ekspektasi pasar ya. Saya udah terbiasa berkarya dengan memperhatikan ekspektasi pasar juga gitu. Jadi sebenarnya secara otomatis di dalam kemampuan musikal saya itu saya memproduksi lagu dan musik itu yang sepertinya juga masih bisa mengikuti keinginan pasar, walaupun itu memang saya. Jadi selama ini memang saya belum pernah merilis lagu karena terpaksa mengikuti pasar atau apapun, belum pernah. Walaupun saya di label, mulai dari dulu di Motion, lalu ke My Music, itu saya tidak pernah didikte memang. Dikasih masukan iya, tapi memang semua berdasarkan apa yang saya mau. Jadi seperti yang sekarang musiknya begini ya memang seperti yang saya mau, tapi itu pun masih ya itu karena otomatis saya tuh masih merasa sepertinya ini bisa diterima, pikirannya tuh tetap ke sana karena saya di pop industry. Tapi juga di tahun ini atau mungkin tahun depan saya juga akan merilis sebuah album yang berbeda, bukan orang yang berbeda tapi album yang berbeda yang liriknya semuanya bahasa Inggris dan tidak bicara sama sekali tentang cinta. Jadi itu bicara tentang perjalanan spiritual, dan di situ saya berkolaborasi dengan beberapa teman ya seperti Alfie Rev tadi. Kita akan nge-band di Mars kayak gitu-gitu, dan itu tapi masih nanti. Nah itu saya udah tidak memperhatikan lagi tuh ekspektasi pasar orang atau apapun. Tapi sekali lagi bagaimana menyeimbangkannya saya nggak tahu, tapi itu kayaknya udah otomatis saja gitu. Oh yang kedua apa tadi? Suka lupa ini nih, maksudnya saya umur ya kira-kira tahun 1980 ya. Wah, pengennya sih lagunya ya, tapi ternyata orang dikenal itu juga harus deh sekarang, karena terutama karena banyaknya ini saya nggak menyalahkan musisi cover ya, tapi karena memang banyaknya ketika satu lagu keluar tuh langsung banyak yang cover, bahkan covernya bisa lebih banyak. Jadi ada kasus beberapa penyanyi yang lagunya terkenal banget, ketika dia mencoba untuk membuat konten gitu, dia nyaru atau gak nyaru, dia lagi di CFD atau dimanapun itu ternyata orang juga nggak tahu dia siapa, tapi tahu lagunya gitu. Jadi buat saya appearance juga tetap penting. Nah, untuk menjaga elektabilitas nih, tahu politik ya, untuk menjaga visibilitas itu ya kan punya media sosial, jadi tetap dijaga. Walaupun sekali lagi saya memang sudah mengurangi konten-konten di luar musik yang saya buat sebelumnya, konten receh, konten podcast dan lain-lain itu udah kayak agak nggak saya bikin lagi gitu. Sekarang lebih banyak musik. Jadi saya pengennya musiknya dikenal, tapi orangnya ya tetap harus dijaga visibilitasnya gitu. Terima Masih RRI berdua. Tuh kan. Tuh. Yang pertama, albumnya kapan? Oke. Albumnya rencananya secepatnya. Tinggal 3 lagu lagi. Gue tinggal take vokal. Besok tanggal 12 gue akan take vokal 1 lagu di Bali sama Petra Sihombing. Jadi ada 1 lagu nanti dikerjain bareng Petra Sihombing, dan itu lagunya sangat asik banget. Itu lagu tadinya dibawain Leodra, tapi gue bawain ulang dan dengan versi yang seru banget. Rencananya albumnya akan rilis di bulan setelah Agustus lah pokoknya. Dan di tanggal 5 Oktober nanti kebetulan di ulang tahun saya akan bikin showcase. Ini kan mini showcase, tapi saya akan bikin mini showcase sebenarnya. Insya Allah kalau misalnya dapat tempatnya dan dapat jodohnya nanti di Geraha Bakti Budaya di Taman Ismail Marzuki, saya mau bikin showcase yang bagus, undang teman-teman media lagi, tapi mungkin teman-teman media itu nanti lebih benar-benar jadi penonton. Saya kasih tempatnya karena memang teater kan kayak gitu. Dan terus Tuhan, gue lupa pertanyaan kedua. belum aja. Oh, visual. Ya visual.
tim visual Mama, terima kasih dan semua teman-teman dari Thank you, brother. Love you. padahal dia cuma Iya, memang itu kerjaan dia. dia itu terus yang ketiga MA Production dan MA Records ya. Yes, terima Oke, kasih. MA itu sebenarnya dari Manji Entertainment. Sebenarnya kebetulan sekarang memang udah jadi musisi indie, semua ngerjain sendiri bareng sama tim. Kemungkinan memang nanti akan ada talent lain, tapi kita pengen fokus dulu sama Anji karena ini adalah prototype. Anji itu adalah prototype dan Lulung Samsara ini prototype dari bagaimana cara kita mengelola ke depan. Karena kan kita juga punya keluh kesah ketika bekerja sama dengan siapapun gitu kayak aduh kurang ini nih, kurang itu nih, aduh promonya kurang ini nih gitu, aduh launchingnya kok begini doang atau gimana gitu. Dan Anji adalah proyek percontohan bagaimana cara kita belajar. Jadi kalau nanti kita mengelola produk lain kita bisa lebih prepare lagi gitu. Yeay, itu dia yang tadi. Nanti di saya kan bawang. Ya, jadi sebenarnya Mas, saya mulai menggunakan bahasa isyarat itu ketika lagu dia tahun 2016. Itu di situ kan memang tokoh di dalam video klipnya itu memang dia ceritanya menggunakan bahasa isyarat tapi belum pakai bisindo atau bahasa isyarat Indonesia. Lalu di music video yang kedua di tahun 2017 Bidadari Tak Bersayap, barulah di situ kita menggunakan bahasa isyarat dan saya langsung dengan memang pengajar bahasa isyaratnya yang memang dia tuli, memang pengajar bahasa isyaratnya seperti itu. Dan akhirnya saya ngobrol banyak tentang bisindo atau bahasa isyarat Indonesia yang ternyata juga berbeda dengan CD, sistem isyarat bahasa Indonesia yang banyak dipakai sebelumnya. Ternyata mereka berbeda karena ini lebih kontekstual. Jadi saya mulai mempelajari itu dan mulai di panggung-panggung saya menggunakan bahasa isyarat gitu. Walaupun sebenarnya cukup kesulitan ketika lagi main gitar. Kan bingung kan sambil main gitar dan pakai bahasa isyarat. Jadi kemungkinan ke depan saya akan pakai memang orang yang membawakan bahasa isyarat itu. Rencananya seperti itu memang ke depan karena kebetulan sebenarnya anak saya nggak tuli, tapi saya punya salah satu anak yang istimewa, dia autism. Tapi saya mengerti bagaimana menjadi orang tua dengan anak istimewa gitu. Jadi saya mencoba untuk memasukkan itu di dalam unsur panggung saya gitu. Sebenarnya juga ada Yura Yunita juga yang pernah pakai juga. Terus sebelumnya, tapi di music video itu Enak Sukapti, mereka pakai bahasa isyarat juga. Tapi saya usahakan untuk ke depan konsistensi untuk menggunakan bisindo. Terima kasih. Terima kasih Om Den. Karena hidup itu fluktuatif kayak ini ya, apa namanya, kadang-kadang kita punya prinsip tapi ternyata prinsip itu harus kalah sama sesuatu gitu. Kita udah belajar tinggi-tinggi, udah S2, S3, tapi ketika mengenal cinta jadi goblok gitu. Misalnya kan. Ya kadang-kadang kita gitu, kita kan berusaha sebenarnya bukan ingin apa-apa tapi ingin menyenangkan pasangan biasanya. Ya saya pasti pernah. Maksudnya terutama ketika masih usia muda ya. Sekarang kan udah mendekati 46 tahun ya. Jadi udah mulai ya percintaannya juga ya lebih santai gitu, nggak kayak dulu. Tapi pernah Mas jawabannya. Mas juga pasti pernah. Benar banget kalau mandi. 46. Oke, tahun ini. Iya. Pencapaian ya. Kalau pencapaian secara awarding itu sebenarnya buat saya ya bonus ya. Cuma memang yang cukup membanggakan adalah untuk penyanyi solo pria pop terbaik versi AMI Awards itu yang pernah mendapatkan 2 kali berturut-turut tuh kalau nggak salah Iwan Fals, Ari Lasso, Tulus, Afgan, Anji. Jadi pengennya dapat sekali lagi biar 3 gitu, penyanyi solo pria pop terbaik. Makanya saya nggak mau mengubah musik saya jadi rock dengan nama Anji karena dia masuknya jadi rock gitu. Tapi ya itu, tapi sebenarnya pencapaian paling besar buat saya adalah ada satu lagu judulnya Disiksa Rindu. Ini lagu nggak terlalu dikenal sama orang, ini di cuts lah ya bisa dibilang. Itu lagu yang saya bikin ketika saya di sekolah gitu.
Tapi yang pencapaian terbesarnya adalah ketika anak saya yang autism bisa nyanyiin lagu itu dan dia hafal. Itu pencapaian terbesar saya sebagai musisi. Keren. Ada lagi pertanyaan kak? Padahal gue suka banget, tapi memang lagunya nadanya agak berat ya. Judulnya Disiksa Rindu. Disiksa rindu. Itu rilis tahun berapa waktu itu? Tahun 2021, pokoknya benar-benar pas keluar dari rehab waktu itu. Oh iya. Dan itu bikinnya juga lagi gerimis, lagi sendirian, nulis gitu. Jadi jalan gitu. Berarti punya sama banget ya? Iya. Baru 3 tahun yang lalu. Baru 3 tahun yang lalu ya. Iya. Sama Baby, sama Terika, gitu. Kan lagi cari. Jadi, itu kan lupa gue. Bismillah. Oke, berapa lama ya? Jadi sebenarnya saya ngerilis album terakhir itu tahun 2014. Artinya udah 10 tahun lalu. Jadi perkembangan industri musik di Indonesia ini memang skemanya agak berubah gitu. Merilis album jadi nggak seksi lagi buat saya, karena kayak Mubazir ngeluarin 10 lagu, tiba-tiba di platform digital udah keluar semua, udah kayak ada yang nggak sesuatu lagi gitu, nggak kayak dulu ketika merilis kaset, CD. Tapi akhirnya saya rasa saya perlu mengeluarkan ini karena ini berbentuk konsep. Jadi memang lagu-lagunya, tapi lagu-lagu yang masuk di album ini tuh memang berkisar dari mulai tahun 2017, mulai dari 2017 sampai yang baru-baru kayak saya bikin lagu yang nanti akan dinyanyikan bareng sama Firsa Besari, itu juga mungkin akan jadi next single itu tahun 2020 gitu. Dan kenapa membawakan lagu-lagu lama? Yang pertama ya sebenarnya ada hubungannya dengan royalti juga. Jadi selama ini saya sebagai pencipta lagunya tidak pernah dapat lagu royalti dari lagu yang dibawakan oleh penyanyi-penyanyi lain yang membawakan lagu saya. Jadi saya pikir mendingan saya bawain ulang dengan versi saya. Jadi biar saya juga mendapatkan manfaat langsung dari panggung-panggung saya. Itu salah satu alasannya, dan itu juga yang memang saya dan teman-teman di Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia sedang perjuangkan tentang royalti dari performing rights live pertunjukan di panggung gitu. Ya gitu lah. Iya itu Adalah merefresh lagi karena ada beberapa lagu yang kurang naik gitu. Atau kayak yang Cynthia Gabriela yang percaya aku, sebenarnya kalau dilihat di YouTube itu udah 31 juta atau 35 juta views gitu. wow. Tapi masih banyak orang yang belum tahu lagu itu. Jadi buat saya lagu ini perlu diperkenalkan kembali dengan versi yang berbeda. Oke, thank you. Bukan karya lama lagi Mas ya, sebenarnya itu jadi di Samsara selain persoalan royalti tadi dari performing rights, saya gini, Samsara tuh artinya tuh lahir kembali. Jadi di sini Samsara itu selain saya yang lahir kembali karena saya tuh sifat menjadi konten kreator yang lebih intens dibandingkan musisi, saya lahir kembali menjadi musisi lagi sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang melahirkan lagu-lagu yang lama itu lahir kembali dengan versi yang baru, dengan aransemen yang baru. Cuma kalau Mas bilang tadi maksudnya kenapa nggak lagu-lagu baru aja? Jadi komposisinya adalah ada 8 lagu, 4 lagu lama, 4 lagu yang benar-benar baru. Dan nanti di lagu-lagu baru itu juga dengan sentuhan yang agak berbeda sih. Sentuhannya agak berbeda. Nanti bahkan ada lagu yang bicara, nanti judulnya Tanah Masa Depan. Itu sama sekali tidak bicara tentang cinta, tapi itu perjalanan spiritual. Itu jadi lagu penutup di album Samsara. Dan sebenarnya kalau dibilang apakah Anji tidak membuat lagu-lagu baru lagi, jadi saya udah menyiapkan 5 album Mas sebenarnya. Saya punya konsep 5 album yang lagunya memang udah ada semua, tapi ketika kan sekarang indie kan, terus saya serahin sama tim. Karena ketika menjadi musisi indie itu pikiran saya jadi seperti lautan lepas gitu. Terlalu banyak yang saya pikirin, terlalu banyak konsep yang saya buat, A B C D gitu, E sampai I kayaknya saya serahkan ke tim, mereka yang memilih. Maksudnya biar mereka yang memilih mana dulu yang mau dikeluarin. Jadi
tenang. Saya masih punya banyak sekali lagu-lagu baru dengan beberapa aransemen yang lebih segar juga, tapi saya simpan yang nanti akan dikeluarin juga, baik untuk project Anji atau project band dengan nama bukan Anji, karena ya seperti itu, kayak misalnya lagunya bahasa Inggris, saya nggak bisa tuh rilis dengan nama Anji karena terlalu berbeda, nanti terlalu anjlok aja. Jadi buat saya nanti saya akan bikin band. Sebelumnya juga saya punya band sama Firsa Besari dan Popina namanya Suka Maju. Ya, nama bandnya Suka Maju. Jadi itu bicara tentang isu sosial. Tapi pokoknya masih banyak lagu baru, Mas. Oke, terima kasih. Itu lepas banget. Saya puas banget sama pekerjaan album Samsara ini. Semua materi lagunya memang saya supervisi sendiri tanpa ada campur tangan siapapun gitu. Tapi memang tetap dibantu sama teman-teman kayak teman-teman band yang tadi, ada Evan Borneo dan lain-lain, itu juga bantuin. Yang jelas lebih mudah kalau sekarang. Kalau dulu, ya itulah salah satu alasan kenapa Anji go indie sebenarnya. Jadi kalau dulu tuh untuk kerjain satu lagu aja sampai ke video klip jadi tuh approvalnya lumayan banyak ya. Ini bukan hal yang salah atau bukan hal yang jelek, tapi memang dalam sebuah perusahaan rekaman atau perusahaan apapun pasti selalu ada kan prosedur seperti itu gitu. Jadi kalau sekarang tuh udah benar-benar kerjain, ya udah kerjain masuk. Gua nggak suka, ya udah. Dan tapi salah satu upaya untuk lebih menyederhanakannya adalah membuat studio sendiri. Jadi sekarang ngerjain kalau lagi bisa langsung masuk studio, take vokal, kalau nanti ternyata nggak puas, take vokal lagi, besoknya nggak puas, take vokal lagi. Jadi ada studio sendiri, jadi sekarang udah lebih mudah. Kalau balik ke yang dulu, maksudnya sistemnya kayaknya sekarang lebih ini deh Mas. Sekarang tuh lebih fleksibel, lebih bebas. Kayaknya lebih enak yang sekarang ngerjain musik. Gitu. Terus ekspektasinya ya sama lah seperti biasanya, maksudnya bisa menyentuh banyak pendengar, terutama yang ada generasi baru juga. Gitu. Oke. Manji Entertainment sebenarnya, Manji Entertainment sebenarnya. Jadi ME Records tuh gue bukan mau bilang bikin label ya, tapi mau nggak mau memang seperti ya itu label gue sendiri gitu. Dan itu udah terjadi sama banyak musisi ya, maksudnya musisi Tulus, bahkan Rizky Febian juga udah ngerilis dari benderanya dia sendiri. Dan Ya, masih Masif dia nih. Oh enggak, dia enggak. Kalau Rian bikin Semesta Records, tapi The Massive-nya masih di Masih. Jadi itu adalah yang memang gue kelola sendiri aja bareng sama tim. Oke, itu dia yang dimaksud indie tadi ya Bang ya. Nah,